Halo Demers, Lee di sini dan sekarang kita punya condenser microphone Vivine K669B. Alat recording tepat buat lu yang seorang streamer dan juga content creator. Kalau gue pakai microphone ini sebagai pengganti BM800 yang gue pakai sebelumnya. Microphone ini simple sih, nggak perlu sound card karena konektivitasnya cuma pakai kabel USB aja, bukan jack audio yang gede kayak BM800. Jadi langsung plug and play, sekali colok ke PC atau laptop langsung bisa dipakai. Cuman buat streamer di HP ini bakal kurang cocok sih karena ya kabelnya yang USB tadi. Tapi buat pengguna iPhone sama iPad yang mau make bisa kok. Caranya beli konverter atau USB adapter. Kabelnya microphone ini lumayan cukup lah. Kalau jarak lu sama receiver kayak PC atau laptop nggak terlalu jauh. Panjangnya sekitar 2 meter kurang. Kira-kira gimana ya kualitas suara yang dihasilkan microphone ini? Kalau dicoba buat nyanyi asik sih kayaknya. Tapi gue kan box mikrofon ini udah nggak ada lagi. Jadi sekarang gue cuma punya unit tunggalnya doang. Ada sih boxnya, cuman ketinggalan di tempat kerja kerabat gue. Oke, di paket pembelian kita nggak dapet pop filter atau stand yang kayak BM800. Sebenarnya ada juga sih itu, kalau lu mau beli versi satu paket yang dijual seller. Kalau Technodyne sih cuman beli microphone only. Kayak yang lu lihat, ini mikrofon bener-bener kayak gini. Udah simple banget sih menurut gue. Selain unit mikrofon, kita dapet stand yang kayak tripod mini vlogger gitu. Jadi waktu kita pakai buat rekaman, tinggal tarik kaki-kakinya terus taruh aja di depan badan atau meja tempat lu presentasi ngejelasin sesuatu atau buat ngebacot lah. Kalau mau lebih asik dengan metode yang sedikit lebih ribet, lu bisa cabut mikrofon ini terus pegang kayak begini. Gue sih mau gimana pun nyaman pakai mikrofon ini karena ukurannya lebih kecil ketimbang BM800 yang gue pakai sebelumnya. Kalau dibandingin kayak tinggi gue sama Ronaldo lah. Intinya enak dipegang karena lebih kecil, tapi soal beratnya cuman selisih tipis-tipis. Dari segi build quality ini udah bagus sih. Cuman kalau instalasi listrik lu ada yang salah kayak instalasi listrik rumah gue, maka waktu megang bagian besinya lu bakal ngerasain listrik DC alias kesentrum. Gue sentuhin test pen aja nyala nih lampunya. Ini PLN yang salah karena nggak sengaja atau karena buru-buru ya? Build quality mikrofon ini udah solid sih, pokoknya buat kita genggam tuh udah enak gitu. Grillnya juga udah bagus dan rapi. Terus walau jatuh nggak sengaja ke lantai juga kayaknya bakal aman dan tahan lama. Soalnya BM800 gue aja pernah jatuh beberapa kali karena ponakan, tapi nggak pernah sampai rusak atau ada masalah gitu di kualitas audionya. Soal desain gue lebih suka ke Vivine sih. Kalau BM800 kan ada warna kuning yang mencolok gitu, jadi bakal kelihatan terang banget di kamera. Mencolok lah. Cuman selera dan standar orang kan beda-beda. Mungkin lu lebih suka desain BM800, ya itu selera lu. Ini mic condenser, dia metode perekaman suaranya sama kayak BM800. Penyerap audionya ada di bagian depan searah sama logo Vivine dan tulisan volume. Tapi walau kita rekam dari arah yang kebalik, kualitas suaranya tetap lumayan bagus. Nggak kayak BM800 yang kalau kebalik suaranya udah terlalu oleng. Tapi wajar sih, BM800 butuh jarak yang deket juga supaya suara bisa ketangkep dengan jelas. Sementara di mikrofon Vivine 1 ini kita bisa ngatur volume atau sejauh apa jarak supaya suara kita bisa tetap ketangkep. Kalau gue sih rekaman pakai pengaturan 1/4 aja, kayak gini. Oh iya, buat ngatur posisi saat perekaman kita bisa atur agak ke atas atau agak ke bawah. Terus kalau udah ketemu bisa langsung di lock supaya kita bisa langsung ngomong. Maksud gue supaya kita bisa tinggal langsung ngomong waktu perekaman mulai. Ini juga bikin gue lebih mudah sih buat recording. Soalnya nggak perlu pakai stand panjang yang lumayan mengganggu kayak sebelumnya. Ketika udah siap recording, beginilah hasil kualitas audio yang dihasilkan Vivine K669B. Oke, ini adalah suara perekaman menggunakan Vivine mikrofon di jarak sekilan. Sementara ini adalah di jarak 1 meter. Lalu ini adalah perekaman menggunakan mikrofon Vivine di jarak sekilan tapi dari arah belakang. Gimana? Lalu ini ada di jarak 1 meter. Oke, ini adalah hasil, maksud gue
perekaman dari samping, dari jarak sekilan. Lalu ini untuk jarak 1 meternya. Sementara ini adalah hasil suara perekaman menggunakan BM800 dari jarak 1 kilan. Lalu ini adalah perekaman di BM800 dengan jarak sekitar 1 meter. Lalu ini adalah hasil suara perekaman menggunakan BM800 dari posisi belakang, posisi kebalik, dengan jarak 1 meter juga. Dan ini adalah di posisi dekatnya dari belakang BM800. Oh iya, USB 2.0 di mikrofon ini juga bisa dicolok ke PS4, PlayStation 4. Kali aja lu mau make itu konsol, bisa kok. Kesimpulannya, menurut gue kualitas hasil suaranya lumayan mirip sama BM8000, bukan BM800 ya. Hanya aja bass sama treble Fifine K69B sedikit lebih jelas ketimbang BM8000. Kalau sama BM800 lumayan agak jauh sih kualitas kejernihan suara yang dihasilkan. Noise cancellingnya juga lumayan kerasa beda. Selain itu kita bisa ngatur volume sekaligus nentuin seberapa jauh mikrofon ini bisa sanggup nangkep suara kita. Tapi di condenser Fifine ini menurut gue dia lebih dominan ke treble. Kalau bassnya bakal lebih jelas kalau mulut kita deket sama mikrofonnya. Kayak begini. Buat lo yang lagi nyari mikrofon bagus dengan budget nggak sampai 1 juta, ini bisa jadi pilihan yang tepat sih. Dia lumayan minim soal nangkep noise, tergantung volume yang kita atur juga sih tapi. Karakter suara yang emang udah bagus bakal lebih keren kalau direkam pakai mikrofon ini sebagai support. Tapi kalau lo ada budget lebih 200 ribuan lagi, gue lebih saranin buat lo ambil kakaknya, yaitu Fifine K678. Dia udah USB Type-C, kualitas suaranya tentu di atas mic punya Technodyne sekarang. Dan bisa monitoring hasil suaranya secara real time. Ya segitu aja sih. Kalau lo mau bikin konten cover lagu, bikin podcast, live streaming, main game atau something, produk Fifine 1 ini udah worth it banget menurut gue. Cuman sayangnya ini kabelnya nggak bisa kita custom. Maksudnya nggak bisa kita cabut terus ganti. Jadi kalau kabelnya nggak sengaja ketarik dan putus, ya udah. Harus relain satu paket, maksud gue satu set sama mikrofonnya. Oh, gue nyaris ketinggalan satu hal penting. Kalau lu minat sama produk satu ini, harga barunya ada di angka 600 ribuan. Dan kalau pengen beli sekarang, lu boleh klik link pembeliannya di deskripsi. Sekali lagi gue bilang, ini udah worth it lah di range harganya yang hemat hampir 400 ribu dari budget 1 juta. Tapi mungkin lu punya perspektif atau tanggapan tersendiri soal peripheral recording satu ini. Kalau ada, tulis aja di kolom komentar. Soalnya gue sendiri cuma nilai dari kualitas treble sama bass yang dihasilkan dari sebuah mikrofon. Mungkin ada aspek lain yang membuat lu nggak setuju sama gue. Kalau ada ya kayak tadi, tulis aja di kolom komentar. Jadi semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Technodyne berikutnya. Yo.